Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Ciptaker melewati perjalanan panjang yang syarat akan penolakan. Mahkamah Konstitusi hari ini akan mengumumkan putusan tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemohon dari gugatan UU Cipta Kerja ini adalah Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzarli. Gugatan pertama kali dilayangkan ke MK pada 3 Mei 2023. Penetapan UU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan putusan MK nomor 91 tahun 2020 dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Keputusan Presiden dan DPR yang mengabaikan putusan MK disebut merupakan pelanggaran dengan prinsip negara hukum yang menghendaki seluruh lembaga, termasuk lembaga pembentuk undang-undang, tunduk dan taat pada hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja disahkan pada Maret 2023 lalu. Sejak awal, proses pengesahan UU ini diwarnai penolakan. Meski demikian, DPR RI nyatanya tetap mengetuk palu mensahkan Perpu itu menjadi undang-undang. Kisruh ini berawal dari gagasan tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden memerintahkan penyusunan draft RUU Cipta Kerja yang secara kilat dirampungkan pemerintah pada 12 Februari 2020. RUU Cipta Kerja mulai dibahas oleh legislator pada 2 April 2020. Rancangan aturan menuai penolakan dari berbagai kalangan, khususnya kaum buruh, karena dinilai banyak merugikan hak-hak kaum pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha. Penolakan terjadi di mana-mana. Akhirnya, pada 24 April 2020, Presiden sempat mengumumkan penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja khusus klaster ketenagakerjaan. Namun penundaan tersebut hanya berlangsung 5 bulan. Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR terus dikebut untuk meloloskan aturan itu menjadi undang-undang. Secara maraton dalam 7 bulan diselenggarakan rapat sebanyak 64 kali, termasuk pada dini hari, akhir pekan, hingga saat reses. RUU pun rampung dan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang pada 5 Oktober 2020. Dalam rapat paripurna, hanya fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Suara 2 fraksi jelas kalah dengan suara fraksi lain yang mendukung. Tepat 5 Oktober 2020, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Sebulan setelahnya, Presiden Jokowi menandatangani aturan itu dan dicatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan resmi berlaku sejak 2 November 2020. Kendati sudah disahkan, Undang-Undang Cipta Kerja terus banjir kritik. UU Cipta Kerja pun digugat ke MK, mulai dari kalangan pekerja, akademisi, bahkan mahasiswa. Uji materi pun berlangsung panjang dan baru diputuskan setahun setelahnya, yaitu pada 25 November 2021. MK menyatakan UU nomor 11 tahun 2020 itu inkonstitusional bersyarat. MK menilai UU tersebut cacat formil karena dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan. Dalam putusannya, MK memberi waktu untuk pembuat undang-undang memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Bila tidak dilakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Setahun pasca putusan MK, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah bilang Perpu Cipta Kerja itu mendesak diterbitkan karena Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Kontan Perpu Cipta Kerja tuai penolakan, tak hanya dari kaum buruh, tapi juga dari sejumlah elit politik. Pada akhirnya, Perpu Ciptaker tetap disahkan menjadi undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker.
Tim Liputan, Kompas TV. Semuanya.